Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari sama-sama kita lanjutkan kembali kuliah statika struktur. Kita sampai bab yang kedua mengenai vektor gaya. Sebagai awal, kita jelaskan terlebih dahulu vektor dan skalar. Nah, kemudian skalar itu adalah suatu besaran yang mempunyai ukuran besar atau ukuran nilai saja dan tidak mempunyai arah. Ini contohnya seperti massa, volume, waktu, luas, dan panjang. Jadi luas itu dia hanya ukuran saja, hanya nilai saja. Misalnya suatu tanah luasnya 1 are, 2 are, tapi dia tidak ada arahnya. Nah, kemudian vektor adalah besaran yang memiliki besaran atau memiliki nilai dan arah. Ya, misalnya jarak, ya, kemudian gaya dan momen. Nah, ini masing-masing punya besar dan arah. Kemudian notasi vektor dengan huruf yang terdapat tanda panah di atasnya, misalnya di atasnya A, vektor A misalnya, itu beberapa buku dituliskan A, tapi atasnya ini ada tanda panah. Kemudian besarannya itu dengan huruf A, tapi ada garis pada sisi kiri dan sisi kanan, atau A saja. Nah, khusus pada buku ini, ya, kita menyeragamkan bahwa vektor itu ditandai dengan huruf tebal, misalnya A. Jadi vektor A, ya, kita tidak menggambar seperti ini, yang ada panasnya ini, mungkin terlalu ribet, tapi huruf tebal. Nah, ini untuk mudah dipahami, karena nanti ada huruf A saja yang kecil, itu tidak tebal, itu dia skalar. Kalau skalar berarti dia hanya punya nilai saja. Nah, ini untuk memudahkan pemahaman. Ya. Nah, kemudian yang besarnya itu disimbolkan dengan huruf miring A, tapi miring. Ya. Nah, sekarang sama-sama kita perhatikan pada gambar di bawah ini. Ya. Ini ada vektor A. Ya, vektor A yang mana arahnya itu dengan posisi horizontal membentuk sudut theta, direction itu arah, ya. Kemudian magnitude ini panjangnya atau besarnya atau nilainya. Sense itu posisi panahnya. Itu arahnya seperti pada gambar ini. Kanan atas membentuk sudut theta dari posisi horizontal. Kemudian operasi vektor. Operasi vektor itu ada perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Nah, kalau perkalian, ya, jika vektor A ini dikalikan dengan skalar A, skalar itu berarti dia hanya sebuah bilangan, ya, maka akan menghasilkan A kecil, A besar. Nah, sama-sama kita lihat, ya. Tidak perlu saya jelaskan kalimat demi kalimat, saya ilustrasikan dalam sebuah gambar. Nah, di sini ada vektor A, ya, yang arahnya seperti tampak pada layar ini. Nah, jika dia dikalikan dengan skalar 2, artinya 2 kali A, ya, berarti yang menjadi 2 kali itu adalah vektornya. Jadi 2A. Yang mana panjangnya itu 2 kalinya, ya, panjangnya 2 kalinya dan arahnya searah dengan vektor A. Jadi ini 2 kalinya A di sini adalah besarnya yang bertambah 2 kali, sedangkan arahnya tidak berubah. Kemudian kalau dia dikalikan dengan min 1, vektor A dikalikan min 1, maka, ya, nilainya tidak berubah. Jadi min 1A, tapi arahnya saja yang berubah.
Kalau nilainya tetap yang berubah itu adalah arahnya. Jadi min A, ya min 1. Min A ini sama dengan min 1A. Jadi arahnya. Ini kalau perkalian. Kalau dikalikan dengan min 0,5, maka vektornya menjadi min 0,5A. Jadi separuh daripada A yang arahnya terbalik. Terbalik dengan arah A. Itu kalau perkalian. Kalau pembagian juga begitu. Misalnya vektor A dibagi dengan min 1 atau dibagi dengan min 2. Nah, kalau dibagi 2 saja, dia arahnya ke atas, ya, tetap ke atas sana tapi separuh di sini. Kemudian penjumlahan vektor. Nah, di sini jika dua vektor A dan B yang berjenis sama dapat dijumlahkan membentuk suatu vektor resultan R, itu sama dengan A plus B. Jadi resultan itu adalah penjumlahan. Jadi maknanya resultan itu adalah penjumlahan. Nah, itu dengan menggunakan aturan paralelogram atau jajaran genjang. Jadi kalau Anda menemui bahasa Inggris paralelogram, ya, itu artinya jajaran genjang. Kalau persegi panjang, rektanguler. Nah, langsung saja kita lihat ilustrasinya pada gambar 2.3 ini. Jika kita ingin menjumlahkan, ya, vektor A ditambah dengan vektor B itu sama dengan vektor B ditambah dengan vektor A. Jadi dibolak-balik tidak apa-apa untuk penjumlahan dan hasilnya sama dengan R. Ya. Jika vektor A di sini arahnya ke atas, ya, seperti tampak pada layar ini, kemudian vektor B arahnya ke bawah seperti tampak pada layar ini, dengan posisi kemiringan-kemiringannya. Ya, kalau ingin menjumlahkan di sini dengan menggunakan jajaran genjang, maka di sini ekornya, istilahnya ekornya, ya, bertemu dengan ekor. Jadi kedua vektor di sini bertemu dengan ekor. Itu kalau metode jajaran genjang. Setelah dipertemukan dua ekornya di sini, maka ujung panahnya di sini itu ditarik garis yang sejajar dengan vektor B. Kemudian dari ujung B di sini ditarik garis yang sejajar dengan vektor A sehingga membentuk jajaran genjang. Pertemuan titik kedua garis ini itu adalah titik P. Maka jika ditarik dari pertemuan dua ekornya di sini menuju ke titik pertemuan di sini, itu menghasilkan R atau menghasilkan penjumlahan vektor A ditambah dengan vektor B atau vektor B ditambah dengan vektor A. Itu kalau menggunakan metode jajaran genjang. Bagaimana jika kita ingin menggunakan metode segitiga? Ya, di sini vektor A dengan vektor B, ya. Kalau dijumlah dengan metode segitiga, maka misalnya di sini A plus B, A ditulis dulu, kemudian B di sini ekornya ketemu dengan ujung dari A, dilanjutkan, yang mana arah dari B ini sama di sini, panjangnya, arahnya sama atau besarnya dan arahnya sama. Nah, maka kita tarik dari ekor menuju ke ujung di sini adalah penjumlahan atau R, resultan. Atau, ya, karena R ini sama dengan A plus B, bisa juga sama dengan B plus A, maka vektor B di sini ditulis dulu, kemudian ujung panah daripada B di sini ditambah dengan A, karena B plus A. Akhirnya dilanjutkan. Ekornya ketemu dengan ujung dari variabel yang pertama, B di sini, dilanjutkan. Nah, ujung panah di sini kemudian ditarik ekor. Ya, jangan sampai terbalik. B, A dilanjutkan, kemudian
dilanjutkan lagi ini ke kiri. Ya, ke kiri. Nah, ini salah. Ya. Ekor ketemu ekor menuju ke ujung di sini. Ya, penjumlahan. Karena kalau R-nya dibuat panahnya ke kiri, itu min R nilainya. Berbeda. Arahnya berbeda. Jadi yang tadi di sini ke sana misalkan tarik, karena panahnya ke kiri menjadi tekan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini yang sering terjadi, mahasiswa melakukan kesalahan seperti ini. Kita lanjutkan lagi. Jika kasus khusus, ya, kasus khusus, dua vektor A dan B di sini koliner atau segaris, ya, segaris mempunyai garis kerja yang sama maksudnya. Nah, maka penjumlahan vektor A dan B di sini dia juga lurus ke sana. A dan B ini segaris lurus. Nah, kalau seperti ini, misalnya vektor A di sini nilainya itu 3, vektor B di sini nilainya 5, maka R di sini otomatis nilainya bisa 8 karena dia segaris. Tapi kalau tidak segaris seperti tadi, ya. Misalnya A di sini nilainya itu 3, kemudian B nilainya 5, ya, maka R di sini tidak bisa 8. Panjangnya di sini dia bisa jadi mungkin sekitar, kalau ini siku-siku pakai Pitagoras bisa. Nah, ini bisa ya sekitar 7 atau 8, sekitar 6 atau 7. Kalau di sini 3, di sini 5, bisa jadi di sini 6 atau 7. Padahal kalau dijumlahkan secara skalar, 3 ditambah 5 itu 8. Tapi kalau secara vektor, ya ini yang betul. Makanya disitulah bedanya, ya, penjumlahan vektor dengan penjumlahan skalar. Jadi vektor dengan skalar di situ bedanya. Nah, jadi tidak bisa dijumlahkan secara skalar kalau vektor itu. Tapi jika vektornya itu dia segaris, ingin dijumlahkan, maka bisa dijumlahkan secara skalar. Kemudian pengurangan vektor. Nah, di sini ada vektor A dan B. Ya, vektor A dan B. Langsung kita lihat gambarnya saja. Ya, resultan dari pengurangan A min B, ya, itu sama dengan A plus min B. Nah, kalau min di sini, ya, artinya dia berlawanan arah dengan B. Min B ya berlawanan arah dengan B. Misalnya, vektor A ke atas seperti pada layar. Kemudian vektor B horizontal ke kanan. Nah, maka min B itu arahnya ke kiri. Nah, vektor A ditulis lagi. Ini kalau menggunakan metode jajaran genjang. Vektor A tulis lagi di depan. Kemudian min B ke kiri. Ya. Maka ketika ditarik garis sejajar masing-masing membentuk jajaran genjang, R-nya di sini ya itu sama dengan A min B. Jadi kalau B ini ke kanan maka min B ke kiri. Kalau menggunakan triangle atau segitiga, metode segitiga, vektor A dilanjutkan dengan min B, ya min B itu ke kiri, plus min B. Kalau melanjutkan itu artinya plus. Ya. A plus min B itu sama dengan R. Jadi R menurut metode segitiga di sini ya sama dengan jajaran genjang. Arah dan besarnya itu sama. Ya, mahasiswa bisa memilih mana yang paling mudah bagi mahasiswa. Sekarang khusus vektor gaya. Kalau tadi itu sembarang vektor, ya, bisa panjang, bisa gaya, bisa momen, dan sebagainya. Nah, sekarang bisa khusus gaya. Nah, mari sama-sama perhatikan. Ya. FR itu artinya R ini resultan, F ini gaya, force, ya. Resultan gaya itu sama dengan F1 plus F2. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada rantai ya, yang diikat dengan katrol atau pengait di sini untuk mengangkat beban yang
ditahan oleh dua rantai. Ya, jika diukur pada rantai yang pertama di sini F1, kemudian yang kedua di sini F2, maka resultan gaya atau penjumlahan gaya-gaya itu, yaitu gaya F1 dan F2, masing-masing ditarik garis sejajar. Ya, F1 dengan di sini pertemuannya pada satu titik, ditarik dari ekornya di sini menuju ke titik pertemuan di sini, itu FR. Jadi FR di sini sama dengan gaya reaksi pada katrolnya ini. Arahnya hanya berbeda saja. Nah, ini tujuan kita menghitung ya, gaya-gaya yang bekerja ya, pada rantai ya, yang sudah diketahui bebannya. Ini contoh langsung aplikasi. Nah, ini jika gayanya itu ada dua, F1 dan F2. Bagaimana jika gayanya itu ada F1, F2, dan F3 yang bekerja pada satu titik? Nah, itu bisa diselesaikan dengan geometri dan trigonometri. Contohnya ini. Nah, di sini ada 3 rantai. Ini kontrolnya ya, terhubung oleh 3 rantai. Rantai 1, rantai kedua, dan rantai ketiga. Nah, kemudian di sini digambarkan, diilustrasikan. Misalnya di sini F1, di sini F2 dan F3 bekerja pada satu titik O. O-nya misalkan di sini ada titik katrolnya di sini. Ya, terhubung pada katrol di sini. Nah, maka langkah pertama kita cari dulu penjumlahan dua gaya dulu, F1 dan F2 di sini dengan metode jajaran genjang, sehingga ketemu di sini yang warna biru di sini adalah penjumlahan F1 dan F2 di sini. Baru ya dijumlahkan lagi dengan F3. Nah, F1 F2 di sini dijumlahkan dengan F3 membentuk jajaran genjang masing-masing sejajar. Nah, titik pertemuan di sini ditarik dari ekornya menuju ke ujung di sini adalah FR. Nah, ini FR adalah penjumlahan 3 gaya F1, F2, dan F3. Kemudian komponen gaya. Nah, komponen gaya. Komponen itu menguraikan gaya itu menjadi gaya bagian-bagian, ya, bagian gaya-gaya yang apabila dijumlahkan itu ketemu dengan gaya yang utama. Nah, di sini misalnya di sini ada crane. Crane itu struktur atau kerangka-kerangka suatu struktur atau konstruksi yang di sini ada beban ya, ingin dipindahkan. Nah, di sini ada tiang juga yang terhubung oleh tali pada sisi kanan dan tali pada sisi kiri. Tali pada sisi kiri di sini itu dibuat sumbunya sumbu U. Ya, kalau nanti saya sebutkan sumbu X, sumbu Y, ini ada perbedaannya. Sumbu X itu horizontal, sumbu Y itu vertikal. Sedangkan U di sini itu sumbunya tidak tentu, ya, tidak tentu dan mengikuti garis kerja pada suatu garis kerja, ya. Nah, di sini mengikuti. Di sini ada tali, ya, kita mengikuti tali. Nah, gaya ke atas, ya, ada gaya ke atas. Nah, jika ingin diurai itu dipecah menjadi gaya yang di sini U dan V. Nah,
ini seharusnya kebalik ini. Ini V, ini U. Karena FU yang komponennya ini segaris dengan yang di sini. Nah, ini ada keterbalikan, kurang teliti ini. Buku karangan RC Hebler ini, ya. Nah, di sini harusnya V, di sini U, ya. Karena di sini kompan yang searah dengan U, ya. Nah, ini diurai. FV dan FU diurai. Nah, maka jika dijumlahkan FU plus FV di sini sama dengan F. Nah, itu artinya komponen gaya itu adalah bagian-bagian dari gaya itu yang mana jika bagian itu dijumlah ketemu gaya utamanya, F ini. Nah, ini contohnya kita ingin menguraikan lagi. Di sini misalnya ada batang yang tersambung pada satu titik di sini dikenai gaya F. Nah, yang lurus dengan batang horizontal ini, ya, U, dengan batang yang miring ke atas ini V. Maka F ini diurai menjadi dua komponen. Ya, di sini FU dan di sini FV. Yang besarnya itu ditarik dengan garis jajaran genjang. Jadi masing-masing sejajar di sini. Nah, kalau menggunakan komponen gaya tapi menggunakan segitiga atau triangle, maka FU dilanjutkan dengan FV plus gitu kan. Itu sama dengan F, dan hati-hati F-nya ini ekor ketemu ekor menuju ke panah. Dari sini ada pertemuan terakhir untuk gaya yang penjumlahan terakhir. Nah, jangan sampai terbalik. Kemudian prosedur analisis. Nah, prosedur analisis, jika kita ingin menyelesaikan suatu persoalan, ya, itu ada tahapan-tahapannya dan harus dimengerti. Ya. Aturan jajaran genjang. Jadi menggunakan metode jajaran genjang. Buatlah suatu sketsa yang memperlihatkan penjumlahan vektor dengan menggunakan aturan jajaran genjang. Ingatlah bahwa jumlah total sudut-sudut ini adalah 360 derajat. Maksudnya, jika kita ingin menyelesaikan dengan menggunakan metode jajaran genjang, maka sudut yang dibentuk antara F1 dengan F2 di sini, kemudian yang total semua di sini, penjumlahan dua gaya ini, maka sudut yang dibentuk oleh jajaran genjang ini totalnya harus 360 derajat. Sudut yang pertama antara F1 F2, sudut yang kedua F1 dengan garis bantu yang sejajar ini, kemudian sudut yang ketiga, ya, seperti tampak pada layar ini, kemudian sudut yang keempat di sini, itu jika dijumlah sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga dengan sudut keempat dijumlah semuanya itu 360 derajat. Nah, sudut yang berhadapan ini sama. Antara S1 dengan F2 di sini sama dengan garis bantu yang sejajar di sini. Kemudian yang atas ini sama dengan yang di bawah ini. Kemudian contoh lagi, ini kalau F1 F2. Kalau komponennya FR di sini penjumlahan, F di sini juga penjumlahan, tapi yang ini kelihatan dia satu komponen. Ya, komponen. Kalau F di sini ya sama dengan FU plus FV, walaupun ini sama juga. Tapi yang muncul dalam kasus itu FR itu dicari. Di sini FR itu dicari. Karena F1 F2 diketahui besar dan arahnya. Sedangkan yang gambar B di sini FU dan FV di sini yang dicari. Sedangkan F di sini adalah satu gaya. Berapa komponen gaya yang searah dengan sumbu U dan sumbu V itu berapa gayanya? Itu komponen. Nah, jadi sudut-sudutnya di sini 1, 2, 3, 4, jika dijumlahkan itu totalnya 360 derajat. Kalau menggunakan
metode trigonometri, ya, maka penyelesaiannya, nah di sini dengan menggunakan hukum sinus dan kosinus. Contohnya seperti ini. Ada vektor A, kemudian ada vektor B, dan ada vektor C. Kita anggap seperti itu. Kalau segitiga ini memang tidak vektor karena di sini tidak ada panahnya, hanya garis saja. Berarti di sini skalar. Vektor juga bisa, skalar juga bisa. Tapi yang mau kita hitung di sini harus diketahui dulu. Di sini nilai A berapa, nilai B berapa, nilai C berapa. Berarti di sini skalar. Kalau kita kasih panah nih ke atas berupa vektor, maka vektor A ini nilainya berapa? Karena kalau kita ingin menggunakan metode trigonometri, maka vektornya itu besarnya kita harus tahu semua. Kalaupun tidak tahu, ada salah satu saja yang tidak tahu, atau dua, tapi sudutnya kita tahu. Nah, sudut yang dibentuk A dengan C di sini B, karena berhadapan dengan B. B kecil di sudut, C kecil ini berhadapan dengan C, kemudian A ya berhadapan dengan vektor A yang mana di sini nilainya sudah ada. Nah, kemudian kalau sudutnya bisa diukur dengan menggunakan busur, ya sedangkan panjangnya di sini mungkin hanya salah satu saja, atau dengan metode perbandingan ya hukum kosinus dan sinus. Nah, C di sini misalkan yang dicari, maka dengan menggunakan hukum kosinus sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB dikalikan dengan cos C. Nah, di sini C di sini ada sudut yang berhadapan dengan C. Kemudian diakarkan. Nah, maka C-nya ketemu. Ya, jika A dan B sudah diketahui, maka C-nya ketemu dengan menggunakan hukum kosinus. Kalau dengan menggunakan hukum sinus, maka ya perbandingannya A per sin A. Jadi A di sini sudah dalam bentuk skalar. Jadi sudah angka di sini. Sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi mahasiswa bisa membuka kembali di mata kuliah matematika ya hukum sinus dan kosinus. Nggak perlu buka pun juga nggak ada masalah, karena untuk kasus di dalam mata kuliah tata tutur ini yang paling penting adalah analisa. Sedangkan rumus-rumusnya itu tidak banyak. Rumusnya tidak banyak. Ya, tidak banyak. Nah, sekarang contoh soal. Nah, sebuah skrup pada gambar 2.3 ini mengalami dua buah gaya F1 dan F2. Pertanyaannya tentukan besar dan arah gaya resultan. Nah, kamu perhatikan baik-baik, di sini ada pengait, yang mana pada pengait yang bawah di sini diberikan gaya F1, nilainya 100 Newton, dengan sudut terhadap horizontal itu 15 derajat, kemudian dikenai gaya F2 yang arahnya ke atas, yang membentuk sudut 10 derajat dari vertikal, ya nilainya 150 Newton. Nah, berapa penjumlahan dua buah gaya ini? Nah, gitu ya. Besar dan arahnya. Langkah pertama dalam menyelesaikan itu kita bisa menggunakan jajaran genjang atau menggunakan segitiga. Ya, metode segitiga. Nah, kita tulis kembali ya, soalnya, kemudian kita tentukan sudut-sudutnya. Nah, di sini sudutnya 15 derajat. Kemudian di sini ada 10 derajat. Jika di sini dijumlah 10 ditambah dengan 15 itu 25. Maka sudut yang dibentuk oleh dua buah gaya di sini itu adalah 90 derajat dikurangi 25 derajat. Ketemunya 65 derajat. Kan ini segitiga, siku apa nih kok segitiga? Ini siku-siku 90 derajat. Kemudian nah, yang berhadapan dengan 65 derajat di sini, di sana itu juga 65 derajat. Nah, sekarang berapa sudut yang sebelah ini? Ya,
antara garis bantu sejajar ini dengan F1 ini berapa sudutnya, karena ini nilainya sama. Nah, ini kan 360 semuanya, dikurangi dengan 65 ini dua kalinya, supaya ketemu ini. Ketemu dua-duanya ini. Jadi 360 dikurangi 2 kali 65, tapi dibagi 2, karena ada 2 di sini. Ketemunya 115. Nah, akhirnya kita bisa mencari ya berapa panjangnya di sini dengan menggunakan trigonometri nanti. Kalau dengan menggunakan segitiga, maka dilanjutkan. Selesai F1 di sini, dilanjutkan ke atas, FR-nya sana. Nah, dengan menggunakan rumus hukum kosinus, FR yang C tadi itu, di sini A, di sini B, dikurangi 2AB cos C. Nah, jadi seperti ini. Anggap aja FR ini sama dengan C. Ya. Cosnya sudut yang berhadapan dengan FR ini kan 115. Nah, di sini cos 115. Ketemunya 213. Kalau kita ingin mencari berapa tetanya di sini, dengan menggunakan hukum sinus. Nah, ini. Ya. 150 dibagi sin theta sama dengan 212,6 dibagi dengan 115. Ini sebenarnya ini 212,6 di sini ya. Di sini sebenarnya. Ya, 212,6. Ini punyanya FR ya. Seperti itu. Sehingga sudut tetanya sama dengan 39,8. Selanjutnya, penjumlahan sistem gaya-gaya koplanar. Koplanar itu gaya yang sebidang. Nah, contohnya ini. Jika kita ingin menguraikan gaya ini menjadi dua komponen gaya yang sebidang dengan F ini gaya sumbu X dan sumbu Y. Ya, ini komponen persegi panjang. Ya, di sini siku-siku ya. Karena sumbu X dengan sumbu Y di sini dia 90 derajat. Nah, ini diuraikan, maka ditarik dia yang sejajar vertikal ke bawah itu Fx. Jadi F di sini vektor karena ada panahnya, Fx ini juga vektor, Fy juga vektor. Ya. Nah, ditarik horizontal sejajar ketemu dengan sumbu Y di sini Fy. Itu yang sebidang. Sedangkan besarnya, nah, komponen gaya F ya, yang ke arah sumbu X ini vektor, sedangkan yang ini Fx di sini miring, ya F-nya kan miring nih, itu skalar. Itu sama dengan Fx yang skalar ini sama dengan gaya F ini juga skalar dikalikan dengan cos theta. Kemudian yang Fy-nya, nilai Fy-nya ini ya Fy sama dengan F sin theta. Ya, dari sini bedanya F yang tegak tebal di sini, tebal huruf F-nya itu adalah vektor, sedangkan F yang di bawah ini dia skalar. Skalar artinya F ini nilainya sudah berapa? Misalnya 10 Newton, 20 Newton, nah gitu ya. Kemudian notasi vektor kartesian. Dalam komponen gaya dua dimensi, istilah vektor-vektor satuan kartesian adalah I dan J. Ini namanya unit vektor atau vektor satuan dalam koordinat kartesian.
I di sini mengikuti arah sumbu X, sedangkan J arah sumbu Y. Nah, gaya F di sini, ya, F di sini, komponennya itu Fx dan Fy. Nah, kalau sudah di depan I, di depan J, di depan unit vektor di sini, maka depannya ini adalah sebuah skalar. Ya, depannya sebuah skalar. Nah, resultan gaya koplanar atau yang sebidang. Nah, sekarang kita ingin ya, menjumlahkan. Ya, di sini ada resultan gaya yang diperoleh dengan menjumlahkan komponen resultan menggunakan hukum jajaran genjang. Nah, di sini ada F1, F2, dan F3. Nah, kita ingin menguraikan, ya, menguraikan F1 di sini. Lihat gambar yang sebelah kanan yang B. F1 diuraikan menjadi F1X dan F1Y. F1Y ini adalah vektor. Ya. F1X juga vektor. Semuanya di sini adalah vektor-vektor. Ya. Ini belum ada I dan J. Ya. Nah, kemudian F2 diuraikan menjadi F2Y dan F2X. Kemudian F3 diuraikan menjadi F3X dan F3Y. Nah, ini komponen gaya tapi pengen dijumlahkan. Kalau menjumlahkan, ya, dalam bentuk ada skalarnya. Nah, I di sini unit vektor. Artinya vektor satuan. Di sini F1X di sini itu skalar. Ya. Jadi sudah skalar karena dia miring, itu skalar. Di depan unit vektor di sini skalar. F1 di sini vektor. Tapi di sini penjumlahannya ya, F1X I sama plus F1YJ. Nah, penjumlahan. Jadi beda F1X yang di samping kiri I di sini berbeda dengan F1X yang di sini. Beda. F1X di sini dia vektor. Jadi F1 itu sama dengan F1X vektor plus vektor F1Y. Karena di sini belum dimasukkan I, belum dimasukkan J. Sedangkan di sini itu sudah dimasukkan I, dimasukkan J, maka di depan J, di depan I ini adalah skalar. Jadi bilangan, misalkan 10, 15 gitu. Sedangkan F1 di sini nggak bisa, dia dikatakan 10 Newton itu belum bisa. Karena dia masih panah. Belum selesai urusannya gitu kan. Artinya belum selesai urusannya. Jadi begitu. Nah, F2 di sini ya, F2 di sini itu diuraikan. Ketika dia F2X di sini diuraikan menjadi F2X dan F2Y. Di sini F2X di sini masih vektor. Jadi dia belum berupa bilangan. Nah, tapi di sini diuraikan karena dia arahnya ke kiri, maka di sini min F2X I. Nah, I unit vektor yang searah dengan sumbu X. J unit vektor yang searah dengan sumbu Y. Nah, di depannya ini itu sudah bilangan atau skalar. Di depan J di sini sudah bilangan, maknanya skalar. Nah, kemudian F3 itu sama dengan F3XI min F3YJ. Sedangkan ini ya F3 itu sama dengan ya F3X plus F3Y, gitu aja. Tidak ada min. Di sini
F3 itu sama dengan F3X plus F3Y. Tidak ada min. Tapi kalau sudah dimasukkan unit vektor I dan J, maka F3X di sini positif karena arahnya ke kanan. Sedangkan F3Y di sini negatif karena dia arahnya ke bawah. Karena di sini yang ke kanan positif, ke atas positif. Sedangkan ke kiri ya dan yang ke bawah itu adalah negatif. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi mahasiswa memang harus mengulang-ulang kembali apa yang saya sampaikan ini, video ini diulang-ulang, dipelajari lagi ya, sehingga membentuk sebuah pemikiran yang betul. Kemudian vektor resultan gaya menjadi, nah di sini Fr sama dengan F1 plus F2 plus F3. Di sini tidak ada negatif. Ketika sudah bicara vektor di sini nggak ada negatif. Tapi kalau sudah skalar, ya bisa negatif, bisa positif. Nah, F1 diurai menjadi di sini. Ini semua dimasukkan. F1 di sini nilainya semua dimasukkan, ya. Setelah dimasukkan semua F2, F3 dimasukkan, kemudian yang I di sini dikumpulkan menjadi 1, J dikumpulkan menjadi 1, maka hasilnya di sini unit vektor I di sini itu skalarnya itu Frx, artinya resultan gaya yang sama dengan searah dengan sumbu I. Jadi tidak bisa kalau di sini sudah ada I, ada J, ya ini hasilnya. Tidak bisa misalkan di sini 10, di sini 20 I ditambah dengan 20J. Itu sama dengan 30 misalnya. Nggak bisa. Ya, 30I 10I ya ditambah dengan 20J. Sudah, selesai. Nah, jika dijadikan skalar saja, maka Frx karena dia yang ke kanan ini maksudnya diasumsikan ke kanan itu positif. Maka ini ya, nilai daripada unit vektor I di sini dipindah ke sini. Kemudian diasumsikan yang ke atas itu positif, FRJ-nya di sini ini dimasukkan ke sini. Itu kalau notasi skalar, ini skalar ya, notasi skalar artinya nanti ketemu berapa nilainya. Nah, kemudian jumlah komponen X dan Y dari seluruh gaya dapat ditulis makanya Frx-nya di sini, Frx di sini itu sama dengan jumlah gaya-gaya yang searah dengan sumbu X, artinya jumlah gaya-gaya di sini. Kemudian FRJ-nya, ini FRJ sama, FRJ yang atas ini dengan yang ini sama-sama skalar. Karena di sini jumlah skalar-skalar juga. Jadi jumlah gaya-gaya yang nilainya searah dengan sumbu Y. Jadi gaya-gaya yang sudah ada nilainya. Nah, gitu ya. Memang di sini pusingnya ilmu statika struktur itu di sini. Ya, kita yang menjelaskannya pun harus jelas. Ya, F sama-sama F di situ ada skalar, ada vektor. Nah, gitu. Kemudian besarnya Fr dapat diperoleh dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, ini besarnya. Fr di sini masih vektor. Frx juga vektor. Fry juga vektor. Theta sudut itu skalar. Nah, Fr yang miring ini adalah skalar. Makanya nanti ini sama dengan Frx kuadrat, Rfx kuadratnya ini yang ini atas ini. Nah, begitu ya. Bukan yang ini. Karena ini masih vektor. Sedangkan yang dikuadratkan ini adalah bilangan. Plus Frj kuadrat, yaitu yang ini. Jadi diakarkan nanti Fr itu ketemu berapa nilainya, sekian Newton begitu.